ini kita kedatangan Mas Salahuddin M. Iqbal yang dipanggilannya Ivo entah kenapa. Nanti mungkin dijelaskan ya. Karena waktu briefing kemarin gue lupa nanya juga deh Mas. Gitu. Jadi hari ini Mas Ivo itu tech lead di Inbound Technology, it's a Japanese company, akan membawakan sebuah materi yang berjudul The Shinobi Code for Tech Interviews ya, mulai dari preparation to execution. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin kesempatan karir menarik di Jepang itu seperti apa. Apalagi akhir-akhir ini kayaknya kalau gue scrolling Instagram aja itu kayak Jepang itu terbuka untuk ini ya, tanpa harus bahasa Jepang dan lain-lain gitu ya. Dibayarin di ini, wah banyak banget lah gitu ya. Nah, gimana sih ceritanya Mas Ivo sendiri untuk landing karir di Jepang gitu. Kemudian ada beragam jalur pilihan untuk mendapatkan kesempatan di Jepang. Dan tips and trick interview technical dan juga non-technical. Nah, ini tuh kalau Jepang nih agak lain nih culture-nya gitu kan teman-teman ya. Culture-nya agak unik, jadi tips and trick-nya perlu dihayati bersama-sama. Terus memahami juga budaya kerja di Jepang. Dan iya benar banget budaya kerja di setiap negara itu beda, terutama Jepang ya. Jadi pasti ini diperluin banget teman-teman buat teman-teman yang melirik Jepang sebagai next country untuk karir berikutnya. Oke, sedikit tentang Mas Ivo. Jadi Mas Ivo ini adalah latar belakangnya full stack engineer, S1 komputer, S2-nya juga komputer, tapi di Korea. Jadi ini opa Korea apa Jepang apa Ivosan ya? Gue nggak ngerti dari sini. Gitu mengawali karirnya sebagai CTO di Studentpreneur dan Cerdasin. Kemudian dia juga pernah kerja jadi Head of Engineer di penulis.id dan Associate Research Engineer di Zero One Group. Mas Ivo itu pasti berbahasa Jepang karena dia pernah tinggal di Jepang waktu kecil sih katanya gitu ya. Tapi sampai hari ini kayaknya bahasa Jepangnya masih oke. Jadi kalau ini boleh dites nanti pembukaannya pakai bahasa Jepang. Oh enggak, no pressure. Kita validasi ya guys, enggak bercanda-bercanda. Jadi dan hari ini tuh jadi technical lead di Inbound Technology, perusahaan yang berbasisnya di Jepang dan itu remote dari Surabaya ya Mas Ivo ya. Oke, monggo tanpa berlama-lama mari kita sambut saja asik. Ada Mas Ivo di sini. Hai Mas, apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Ivo. Mas Ivo, sorry gue sebelum kenalan sama Mas Ivo lebih lanjut ya. Jadi teman-teman ini ada pesan sponsor. Gue pengen tahu di sini tuh ada yang punya kartu prakerja nggak sih? Kartu prakerja ya. Jadi di Zoom Pulse itu kita lagi tanya, kamu punya kartu prakerja nggak? Kalau nggak punya, kamu tertarik nggak sih sama kartu prakerja? Gue juga pengen tahu ini seberapa famous sih prakerja yang di iniin pemerintah ini gitu ya, yang katanya dibagi-bagi duit gitu kan. Coba diisi ya guys supaya kita tahu. Oke, thank you. Lanjut ke Mas Ivo. Ini Oke, aman-aman. Udah makan Mas? alhamdulillah sudah makan. Ini kalau jam kerja berarti selesainya sampai jam berapa sih Mas? Secara basic yang ikut Jepang ya, jam 10 sampai jam 7 malam waktu Jepang. Oke, berarti Di kurangin 2 sini jam kan ya. jadi jam 8 sampai jam 5. Kurang Oh, lebih gitu sih. Tapi kan ya bisa mampet, bisa agak lambat, tergantung apa namanya, tergantung kerjaan. oh, menarik ya. Walaupun perbedaan jam kerja, ternyata jam kerjanya jam kerja Indonesia banget ya. Tapi di Jepang Betul kan? jam malam ya, sampai malam ya. Iya, entah kenapa yang aku pahami dari apa ya, negara Asia Timur kayak Korea, Jepang, mungkin Taiwan juga ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih tahu saya. Dia tuh mulainya jam 10 sampai jam 7 malam. Mungkin ya tergantung itunya ya apa cuacanya. Kalau musim dingin kan kalau pagi jam 8 kan masih gelap gitu kan. Jadi kalau berangkat ke kantor jam 6 gitu kan kayak subuh. Ya Oh, mungkin orang yang dari Bekasi atau dari Depok ke Jakarta mungkin kayak gitu ya. kayak gitu ya. Cuman jarang di Jepang yang harus perjalanan 2 jam tuh mungkin jarang ya. I see, I see. Oke, cukup menarik. Mas Ivo gimana nih? Hari ini kita mau run through-nya kurang lebih seperti apa nih? Dari mau sharing. Kurang lebih sih aku bakal kayak ngejelasin gimana budaya di sana terhadap pekerja teknologi karena secara
apa ya, secara lama budaya Jepang itu lebih menekankan ke hardware. Misalnya kayak tahu sendiri kan, banyak perusahaan hardware kan sampai sekarang sangat bagus lah, masih survive kayak Sony gitu kan. Kayak apa lagi? Ya Nintendo ada software juga ya. Mungkin ya kayak mobilnya gitu kan. Toshiba apa gitu ya. Iya, dia Iya. tuh sangat kedepankan craftsmanship-nya di bidang kayak hardware. Nah, itu apa bedanya sama software? Nah, di sana di Jepang itu software masih kayak second class citizen gitu. Masih dianggap apa, nggak terlalu penting ya, nggak terlalu penting kayak Amerika kan kayak fokusnya software, software, software. Kayak gitu. Nanti kayak mungkin kayak jelasin bedanya gimana sih. Terus sama iya, hmm, apa namanya? Ke kan mungkin banyak yang ngomong kalau ke Jepang nggak perlu bahasa Jepang gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan gitu, tapi tipikal perusahaan lama masih banyak yang memerlukan bahasa Jepang. Kayak itu kayak gimana nanti menyikapinya gitu kan. Nanti mungkin aku bakal share-share gitu. Sama kalau apa namanya, technical interview di sana bedanya sama kayak Indonesia atau Amerika itu bedanya gimana? Mungkin aku agak nggak terlalu sampai dalam karena apa ya, sejujurnya aku juga nggak pernah coba apply di Amerika dan juga di Indonesia kebanyakan orang dalam semua. Jadi kalau technical interview gimana sih bedanya kayak yang di Indonesia? Mungkin aku nggak bisa terlalu banyak jawab ya. Cuman yang aku pernah apa namanya lalui dalam beberapa bulan ini sebetulnya, untuk technical interview di Jepang kayak gimana? Aku kayak sharing-sharing dikit. Oke, menarik ya, guys. Oke, Mas, silahkan, the screen is yours, Mas, kalau mau mulai share screen. Teman-teman yang mau nanya bisa di chat box ataupun di Slido ya. Oke. Aman ya? Oke, aman. Oke, jadi salam kenal sama teman-teman semua yang di sini. Namaku Ivo, tapi nama panjangnya Salahuddin Muhammad Iqbal. Jadi sebetulnya apa, nama Ivo itu dari mbak saya waktu kecil nggak mau ngasih nama Ivo, tapi karena udah full 3 nama, mau masa mau ditambahin lagi gitu, akhirnya ya udah tambah Ivo sebagai nickname gitu. Jadi sampai sekarang saya punya kayak alter name gitu ya. Nah, dalam malam ini saya mau share-share dikit ya tentang gimana pekerjaan tech, atau lebih tepatnya di software engineer di Jepang kayak gimana. Soalnya kalau ngomong tech bakal bisa luas gitu, apalagi di Jepang dia sangat kuat di bidang robotiknya, di bidang apa kayak fisika dan lain-lain gitu kan. Mungkin itu di luar bidang saya. Jadi yang kali ini saya tentang software engineer, dan agak apa ya, karena saya juga wibu dari kecil ya, jadi agak-agak ngasih dikit-dikit di Jepangan lah di sini. Oke, ya kayak yang kayak tadi sudah dikenalkan, saya Salahuddin Muhammad Iqbal yang sekarang lagi apa bekerja sebagai tech lead di Inbound Technology, perusahaan Jepang yang di bidang bukan penyaluran, tapi di bidang kayak mengenalkan talent-talent, tech talent di seluruh dunia untuk ke perusahaan Jepang. Jadi emang fokusnya tech talent yang di seluruh dunia. Nanti kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut, bisa langsung ke Twitter saya. Biasanya saya aktif di Twitter, di Ivokun. Nanti bisa lanjut-lanjut, misalnya kalau ada mau tanya-tanya yang lebih kurang jelas di sini, bisa tanya saya. Nah, ini langsung apa ya, membahas ini secara pribadi. Jadi kan saya sharing secara pribadi kenapa saya milih Jepang.
Kebetulan karena dari kecil itu saya pernah tinggal di Jepang, di Tokyo lebih tepatnya, secara 5 tahun, karena ya ikut orang tua saya yang lagi ambil S3 di sana gitu. Jadi akhirnya saya kayak berkenalan lebih dalam lagi tentang Jepang. Ya waktu waktu saya kecil kan emang lagi booming-boomingnya Jepang, booming apa? Lagi apa ya istilahnya itu? Bubble ya. Di apa Jepang itu kayak wah sangat-sangat maju, dia punya banyak teknologi, misalnya Sony atau Panasonic gitu kan. Dia gencar-gencar mengeluarkan produk-produk teknologi yang sangat bagus, tapi murah, jadi bisa bersaing di Amerika, bisa di luar sana. Dan waktu itu Cina masih belum maju semaju Jepang. Dan di Jepang ya akhirnya saya suka sekali dengan budaya-budaya di sana. Dan juga karena bapak saya juga ngambil di bidang robotika, jadi saya juga ikut terpapar dengan teknologi robotika di Jepang. Dan uniknya di Tokyo sendiri atau di Jepang lebih luasnya, saya malah lebih sering bisa ke menyentuh berkenalan dengan alam. Karena di Tokyo sendiri banyak sekali taman yang ada di tengah kota yang sangat besar, dan itu ada macam-macam binatangnya di dalam sana. Jadi sangat-sangat enak untuk tinggal. Dan karena saya juga wibu atau otaku secara dari kecil, saya makanya lebih milih misalnya kalau mau tinggal atau mau pindah dan bekerja itu saya melirik ke Jepang dan perusahaan Jepang. Dan saya melihat juga ada opportunity dalam beberapa tahun ini, di mana di Jepang sendiri udah lama masalah populasi yang menurun atau yang mengecil. Dan populasi mengecil ini sendiri kan di mana banyak populasi produktif atau usia produktif itu tidak meningkat secara waktu. Nah, dengan begitu negara Jepang atau government di Jepang itu yang dilakukan apa gitu kan? Apa yang dia pasti ada insentif untuk masalah populasi, masalah gimana menyantuni keluarga-keluarga baru biar agar bisa lebih mikirkan untuk punya banyak anak atau berkeluarga. Karena berkeluarga di Jepang sangat-sangat mahal ya. Makanya dia butuh banyak kalau di Indonesia kan mungkin makanan dan itu kan agak murah, dan untuk pendidikan juga sangat-sangat masih terjangkau. Nah, di Jepang mungkin masih semakin lama semakin sulit dijangkau, dan juga orang yang kerja itu sulit untuk waktu dengan keluarga gitu dalam beberapa tahun belakang. Dan pemerintah Jepang sedang banyak fokuskan ke digital transformation, atau kalau di Indonesia kan kita tahu ada 4.0 gitu kan, industri 4.0, tapi di sana lebih ke arah digital transformation. Itu bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang di Jepang itu menjadi digital. Contoh misalnya sampai sekarang Jepang masih menggunakan fax, mesin fax itu. Mungkin kalau ada yang kurang tahu,
bisa coba googling. Vex itu sendiri kan udah kayak di Indonesia tahun berapa ya terakhir, kayaknya masih 2010 ke bawah kayaknya terakhir saya lihat ada Vex, dan 2010 ke atas sudah hampir nggak ada di Indonesia. Dan juga dia di Jepang lebih banyak manual, misalnya mau inputkan apa ya, formulir gitu, dia lebih banyak menulis dengan tulisan tangan. Kalau di sini ya juga masih ada, tapi kan sudah banyak yang pakai digital gitu kan. Dan sama di sini kayak di sini juga ada butuh fotokopi ya, KTP-nya di fotokopi juga. Nah itu Jepang ingin fokus untuk transformasi biar berubah itu semua. Jadi kayak kedepannya ketika populasi usia produksinya menurun dan nggak ada lagi yang bekerja, maksudnya nggak banyak yang bekerja, dia bisa masih produktif. Dan ya di sini secara singkat sih kalau dibandingkan dengan Indonesia, ini usia produktif ya. Usia produktif di Jepang tuh stagnan atau hampir bisa menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang hijau ini harusnya tulisannya ada hijau ini Indonesia, dan semakin menaik. Jadi di Indonesia kan berarti lebih banyak saingannya gitu kan. Banyak yang produktif dan banyak akhirnya juga banyak saingan. Dan digital transformation ini ada kayak survei di Jepang, ada beberapa perusahaan itu diadakan survei, dan ini yang biru ya atau ungu itu lebih sudah melakukan digital transformation di seluruh perusahaannya. Ini Jepang, yang bagian atas ini yang bawah Amerika. Jadi dibandingkan Amerika itu sangat-sangat masih sedikit, dan peningkatannya juga ya alhamdulillah ada. Jadi dia ada meningkat dalam hal pemakaian full digital di perusahaannya, dan meningkat juga di bidang sebagian sudah digital, go digital gitu semua. Dan ini sama sekali tidak pakai digital itu juga sudah berkurang. Jadi peningkatan dalam setahun ini juga sudah mulai banyak. Berarti kan digital sendiri kan banyak membutuhkan software engineer bagi di pikiran saya gitu kan. Jadi harusnya dalam beberapa tahun ke depan dia bakal meningkat permintaannya untuk software engineer. Dan ini kalau secara singkat sih masalah investasi di startup di Jepang itu ya peningkatannya ada. Jadi sangat-sangat untuk startup sendiri dia juga fokus ini dalam triliunan yen. Nah, juga tahun kemarin baru ada kayak inisiatif dari pemerintah Jepang bahwa dia ingin dalam 5 tahun ke depan ada banyak muncul startup baru, dan juga startup yang udah established sekarang itu bisa meningkat lebih besar, dan juga gimana caranya dia bisa exit, maksudnya exit kan IPO dan lain-lain. Dan dia ada 3 pilar gimana caranya government Jepang itu membangun human resource, ada network untuk startup sendiri. Karena di Jepang sendiri masalah membuat suatu usaha itu masih sangat minim minatnya, karena di sana itu
uh, secara budaya tidak toleran atau takut salah gitu. Dan sangat karena takut salah itu dia nggak mau melakukan risiko, ya kan startup kan sangat-sangat high risk ya, kalau bisa dibilang dibandingkan udah ikut aja ke perusahaan yang besar gitu, misalnya di apa Mitsubishi gitu kan, sudah bertahun-tahun masih survive, berarti kan itu sangat bagus gitu. Dan yang kedua, ada pilar kedua itu gimana caranya funding untuk startup ini sangat-sangat dikuatkan dari luar negeri dan dalam negeri juga. Jadi akhirnya kan insentif terhadap startup ini lebih besar, dan gimana caranya mereka exit strategi ya, gimana caranya ya IPO atau di merger gitu. Jadi dua hal itu yang fokusnya pemerintah sana. Dan ketiga itu untuk lebih ke arah lebih open terhadap inovasi yang di luar perusahaannya. Jadi selama ini kan kayak sangat antar perusahaan sangat-sangat bersaing, dan persaingannya tertutup gitu. Dan inovasinya akhirnya nggak bisa bersinergi. Nah, dia pemerintah Jepang ingin membangun sinergi antar perusahaan di sana. Dan beberapa bulan ini saya akhirnya kan riset terhadap bagaimana sih apa namanya di budaya Jepang atau yang ditawarkan sama job description itu apa aja gitu. Nah, saya melihat ada dua hal yang mereka sekarang sangat-sangat kayak itu sebagai benefit ya. Jadi ada mulai banyak perusahaan yang WFA, tapi di Jepang, bukan di luar negeri. Jadi dia tanpa tidak harus di Tokyo gitu, tidak harus setiap hari ke kantor. Jadi lebih banyak remote first company. Dan kedua, ada istilah flexible time. Jadi di sana ada peraturan untuk pengaturan jam kerja ya. Dan flexible time ini sendiri ya, meskipun ikut sesuai dengan biasanya ikut dengan yang biasa dilakukan kayak jam 10 sampai jam 7 malam. Tapi untuk flexible time yang sangat fleksibel, ada yang ada 3 tingkat. Ada sangat fleksibel, itu dari karyawannya dengan perusahaan nego dengan jamnya itu bisa jam berapa aja. Dan kedua, ada yang fleksibel tapi ada core time. Core time istilahnya harus presence atau harus ada. Misalnya kalau di chat tools yang ada, misalnya Slack atau Microsoft Teams, harus online dari jam 11 sampai jam 3 misalnya, atau jam 12 sampai jam 5 sore. Dan meskipun sekarang udah mulai banyak startup dan lain-lain, tapi di sana itu masih budaya lama itu masih ada terhadap pemecatan karyawan. Jadi sangat hampir minim mereka mecat banyak, kecuali perusahaan yang dari luar negeri, misalnya yang dari Amerika kayak Amazon, dan terakhir itu ada Google, itu kan melakukan pemecatan besar di Jepang, dan itu kompensasinya sangat besar, nggak kayak di Amerika sendiri, nggak bisa. Dan juga untuk memecat nggak bisa tiba-tiba besok nggak bisa login emailnya gitu, kayak beberapa kasus di perusahaan luar dan mungkin Indonesia. Ya itu semua hal itu yang bagi saya tuh sangat-sangat menarik untuk kerja di Jepang gitu, dibandingkan mungkin Singapura atau
Taiwan atau Australia. Nah, tapi ada hal yang mungkin sangat beban. Maksudnya apakah harus ke Jepang gitu? Ada beberapa alasan yang emang menurut saya juga ini agak-agak bikin saya ragu. Di mana dia di kebanyakan perusahaan Jepang itu hampir minim atau hampir nol untuk kamu diperbolehkan salah. Jadi tidak boleh salah, hampir tidak boleh salah. Jadi kalau salah nanti kemungkinan ya dimarahinya itu lebih kuat lagi gitu. Kalau akhir-akhir ini yang saya lihat di Indonesia kan mulai banyak untuk salah oke, tapi harus apa yang dilakukan setelahnya gitu. Nah kalau di Jepang itu meskipun sekarang udah mulai berubah, tapi untuk hal ini itu masih tidak berubah untuk perubahan masih toleransi terhadap kesalahan itu. Dan dia juga di secara budaya ada tatemae atau istilahnya ya amis-amis lambe kalau bahasa Jawa ya. Jadi hanya manis saja di mulutnya itu. Oke, baik, kamu bagus kok. Apalagi kalau misalnya bisa bahasa Jepang, oh nihongo jouzu desu ne. Ya kita anggap aja biasa gitu. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu wah happy udah di udah di komplimen atau di komplimen sama orang Jepang. Dan ketiga, ini yang mungkin bagi orang Barat yang melihat di Jepang itu kompensasinya kecil dan cenderung misalnya ngasih offer tuh lowball, maksudnya lebih kecil dari yang diminta gitu. Misalnya per tahun ada satu kandidat minta 8 juta yen, tapi dari perusahaan ya kadang selalu dilempar offer yang kecil, misalnya 6 juta gitu. Akhirnya dia agak waduh, ngapain aku pindah ke Jepang gitu kan, aku pengen kerja di Jepang. Nah itu mungkin ada ya pros and cons ya yang harus teman-teman nanti kalau mau kerja atau mau menimbang-nimbang kerja di Jepang. Oh itu ada berapa pertanyaan atau ditampung dulu ya? Bebas Mas, kalau misalnya nyambung mau dijawab sekalian bisa, kalau enggak nanti juga boleh. Kalau yang Slido mah nanti aja Mas. Oke. Nggak bisa hilang. Mana? Dan nah caranya mencari kerja di Jepang mungkin di programnya yang di iGo3 ya ada kayak pengenalan atau menyambung dengan perusahaan Jepang ya. Tapi saya juga ada mungkin teman-teman mau cari opsi lain, mau mencari sendiri tanpa bantuan iGo3 atau recruiter lain, itu bisa cari-cari LinkedIn. Tapi karena entah kenapa dia Jepang itu beda server dari dunia, jadi dia punya punya lingkungan sendiri lingkungan profesional sendiri itu biasanya Wantedly. Mungkin teman-teman bisa cari nanti di Wantedly. Tapi itu kebanyakan bahasa Jepang dan di situ juga harus kayak menampilkan resumenya bahasa Jepang juga untuk bisa dilirik sama perusahaan Jepang. Dan untuk yang berbahasa Inggris sendiri ada Japan Dev juga. Ini menurut saya cukup bagus karena dia mengkurasi perusahaan yang English first gitu. Jadi
bahasa Inggrisnya itu digunakan dalam perusahaannya meskipun tidak 100% ya. Misalnya kayak manajemennya itu mungkin masih orang Jepang dan bahasa Jepang, tapi kalau dalam hal kerja tiap day to day operation ya bahasa Inggris dan juga Tokyo Dev. Dan kalau mau lebih ekstrim, teman-teman bisa coba di AdCoder. Itu kalau bisa dibilang ya kompetitif programming ya. Itu tiap minggu dia punya program yang diadakan beberapa perusahaan yang jadi sponsori untuk mencari kandidat gitu kan. Jadi harus menyelesaikan ya seperti lead code di situ. Jadi kalau teman-teman punya jiwa kompetitif yang sangat tinggi dan yang suka challenge bisa ke AdCoder gitu. Oke. Nah, ini saya tidak bisa secara detail, mungkin nanti bisa di Q&A, tapi dalam garis besarnya dalam hal di Jepang mungkin sama ya, kayak di perusahaan luar atau mungkin perusahaan Indonesia, sama kita harus punya resume dan cari dan apply, dan fights itu sendiri ya banyak. Di sini nanti saya kasih lebih detail lagi. Dan offers di sini dia punya mekanismenya itu mungkin dikasih offer letter gitu. Tapi dia bisa mengadakan meeting untuk bahas offernya. Jadi lebih bisa negonya itu lewat meeting itu. Dan resume sendiri, kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Jepang, saya sarankan dibikin resume yang bahasa Jepang ya. Dan resume di Jepang itu, CV di Jepang itu ada dua, istilahnya rirekisho atau resume secara singkat. Jadi apa yang dikerjakan, pernah kuliah di mana, dan data diri gitu, dan mungkin punya kata-kata manis yang bisa menjual diri di situ. Dan ada keduanya itu shokumu kerikisho atau work history kalau dalam bahasa singkatnya, bahasa simpelnya gitu. Jadi dalam dijelaskan lebih lanjut di perusahaan itu ngapain, dengan proyek apa di situ, proyeknya itu berapa lama. Kalau resume yang biasa kan hanya sebar satu halaman. Nah, kalau di Shokumu Kerikisho biasanya itu bisa lebih dari 5 mungkin bisa. Dan orang Jepang itu masih baca semuanya. Kalau yang ya pasti skim ya. Tapi dia setelah dia merasa ini kandidat yang bagus, dia baca satu persatu yang ada di situ, butir per butir. Nanti setelah semua itu bisa ditanyakan ketika interview gitu. Jadi ingin lebih lanjut yang proyek itu ngapain, dan teknologi stack-nya yang digunakan apa, dan di situ role-mu sebagai leader atau cuma sebagai member gitu. Gitu. Dan dalam hal fights, atau lebih, saya suka ngomong ini adalah fights karena proses yang panjang. Bukan kalau misalnya nyiapin resume mungkin ya hanya singkat ya, dan apply, oke, dipanggil, oke. Tapi dalam hal fights-nya ini sangat panjang, tapi ya nggak sepanjang dengan perusahaan
BUMN misalnya. Dan ada beberapa hal yang terbesar saya pernah lalui, tapi di apa namanya? Tapi mungkin di sela-sela ini ada interview lain, misalnya interview dengan timnya dan lain-lain. Tapi secara singkat, secara kurang lebih kalau di generalisir semua interview pasti ada take home test yang kayak lead code, mungkin pernah saya yang pernah dapat itu harus menjelaskan tentang misalnya apa sih itu functional programming dan OOP, object oriented programming, hal-hal yang kayak deskriptif itu juga ada yang disuruh isi dalam take home test. Jadi unik juga, kirain hanya lead code atau semacamnya, atau bikin UI komponen misalnya front end. Ternyata ada kayak deskriptif atau esai juga, itu juga ada. Dan HR interview, ini agak unik yang kalau saya lihat. Jadi pertama pasti di awal nggak langsung dengan timnya, karena kayak filter pertama gitu, menanyakan gimana mungkin lebih ke arah psikologi gitu ya, mungkin yang saya lihat ya, gimana kemauan si kandidat ini terhadap di perusahaan ini dan role yang di-apply. Itu nanti juga lebih lanjut ditanya di situ. Dan juga biasanya juga ditanya masalah gaji sih. Di situ jangan kaget, itu sangat biasa di Jepang. Untuk menanyakan gaji sekarang berapa dan harapannya berapa dan minimal berapa. Dan setelah HR interview, nanti teman-teman pasti ya ada technical interview, dan ini mungkin bisa dipecah lagi, ada bisa 2 atau 3 gitu. Dan technical interview lebih ada yang cuman tanya-tanya resume tadi, gimana menyelesaikan masalah kalau yang saya lihat kebanyakan bahas proyeknya gitu kan. Proyek apa terakhir kali ya, proyek terakhir yang kamu kerjakan gitu kan. Dijelaskan proyeknya gimana. Kalau saya lihat harus menjelaskan proyeknya itu seperti apa, dan langkah yang diambil untuk menyelesaikan proyeknya itu apa, dan hasilnya apa. Mungkin misalnya kalau belum ada hasilnya lagi jalan, bisa ada hal yang diambil gitu. Dan nanti pasti ditanyakan lagi, kenapa kok pakai A, misalnya dalam hal front end, mungkin kenapa kok pakai SPA gitu, kenapa kok nggak pakai yang lain, dan dalam hal SPA kenapa kok kamu harus apa yang kamu lakukan dalam hal mengecilkan load time dan lain-lain. Jadi sangat-sangat menguliti apa yang kita lakukan atau yang pernah kita lakukan dalam proyek sebelumnya. Dan itu mungkin masih ngobrol-ngobrol secara verbal. Tapi setelahnya technical interview selanjutnya itu biasanya juga ada langsung live coding. Nah ini secara pribadi saya nggak suka live coding karena saya bukan tipe yang bisa go show atau kalau pair programming mungkin enak karena sama udah kenal, tapi kalau sama orang lain tiba-tiba ayo kamu harus menyelesaikan ini dan ada waktu segini gitu, saya masih besar gugupnya, masih gugup sekali, jadi nggak bisa, pasti ngeblank. Nah itu kalau beberapa tips dan teman-teman saya yang dapat tips dari banyak teman dan banyak artikel,
untuk mengurangi gugup itu, biasanya malah tanya balik gitu ke interviewernya. Misalnya anggap aja kurang jelas, ada masalah, ada pertanyaan itu, kita harus perjelas lagi. Apakah saya menangkapnya pertanyaan ini tentang gini, apakah betul? Gitu. Terus misalnya datanya itu betul seperti ini kah? Jadi langsung aktif nih. Jadi bukan satu arah. Mungkin harapannya dua arah. Jadi bisa ya kita masukkan sebagai pair programming. Jadi lebih tanya, oh ini harusnya kayak gini, gini, gini. Jadi apa? Membangun chemistry ya. Jadi dengan interviewer ya. Itu targetnya ya. Cuman saya sampai sekarang masih gugup sekali untuk technical interview itu, dan masih belajar. Dan mungkin agak terakhir, apalagi kalau teman-teman itu apply-nya sebagai senior atau lead, biasanya ditanya tentang sistem desain. Dan mereka punya harapan yang tinggi terhadap kandidat itu, terhadap pemahaman terhadap sistem desain sistem kayak gimana. Mungkin bisa teman-teman banyak baca kayak bait-baitku, itu sangat menarik, atau mungkin di YouTube ada beberapa materi yang bisa dibaca lagi. Karena kalau teman-teman kalau junior mungkin masih belum paham secara luas ya. Karena sistem desain kan kita bahasnya tentang overview dalam hal kerja project atau mungkin sistem itu bekerja kayak gimana. Dan kalau senior kan harus tahu semuanya secara luas. Kenapa kok pakai ini? Kenapa kok misalnya pakai Postgre? Kenapa kok nggak pakai NoSQL? Kenapa harus ada banyak macam-macam di situ? Dan ketika semua hal ini dilalui, biasanya akan ngobrol dengan C-level. Beberapa kali itu ada ngobrol dengan C-level tentang culture fit. Jadi mungkin lebih, karena terakhir dia lebih banyak para eksekutif ini menjelaskan visionnya mereka. Dan mungkin di harapan interview tahap ini, teman-teman juga banyak bertanya tentang visinya eksekutif itu apa gitu kan. Jadi harus lebih aktif lagi dalam bertanya, malah bertanya balik gitu. Bukan pasif ditanya, oh iya. Misalnya CEO-nya punya visi, ini harus nanti perusahaannya 5 tahun lagi akan menjadi 50 cabang di Indonesia dan buka cabang buka 50 cabang di Jepang dan punya cabang-cabang di luar negeri gitu. Nah, teman-teman mungkin sepatutnya kalau menurut saya tuh ditanyakan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu, karena kan kadang ada visi yang ada kayak target yang nggak masuk akal secara kasat mata gitu kan. Kayaknya waktu dalam tahap ini teman-teman harus bertanya, menanyakan hal itu biar tahu teman-teman di perusahaan ini secara jangka panjang apakah sustain, apakah emang akan growing gitu, atau 3 tahun sudah redup gitu kan. Jadi kayak yang saya baca di Twitter, guyonannya teman-teman itu kan ada pertanyaan dari interviewnya gitu. Misalnya apa namanya, dalam 5 tahun ke depan Anda akan punya pandangan apa terhadap pekerjaan Anda dalam 5 tahun ke depan gitu, ke kandidatnya misalnya.
si interviewernya. Dan teman-teman yang menjawab tuh lucu-lucu, kebanyakan apakah emang 5 tahun ke depan tuh perusahaannya masih ada gitu kan. Menurutku di sini sangat penting juga untuk melihat perusahaannya ini bagus secara jangka panjang atau hanya kayak permainan money game atau pump and dump. Jadi biar nggak kejebak juga nanti kan misalnya udah kadung enak di sini ternyata tiba-tiba collapse. Ya, kita nggak tahu juga karena kan masa depan juga nggak ada yang tahu. Nah, apa yang harus disiapkan sih? Mungkin udah banyak yang tahu ya dalam semuanya apa yang harus disiapkan. Pastinya masalah algoritma ya. Bisa teman-teman sering grinding di lead code. Tapi kalau saya sih kalau misalnya grinding aja biasanya nggak ada arahan gitu kan. Kalau lead code ada kayak 75 75 questions yang bisa diselesaikan untuk siap dalam hal algoritma dan data structure. Dan ketika teman-teman menyelesaikan itu semua, harapannya udah tahu sebetulnya dalam pertanyaan itu pasti ada kayak pattern-nya. Mungkin yang teman-teman pernah masuk SNMPTN atau apa gitu kan pasti tahu ada pattern-nya kayak gini gitu. Kan kalau ikut les-lesan kan pasti tahu kan ada hal yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya atau mungkin rumus singkat gitu-gitu. Jadi ketika tahu pattern-nya itu sendiri, untuk ketika ada pertanyaan yang mungkin beda sedikit, teman-teman bisa mengaplikasikannya yang sudah dipelajari dalam algoritma dan data structure-nya. Dan untuk interview, saya sarankan teman-teman bisa mock interview ya, atau interview dengan teman atau mencari mentor untuk interview. Jadi biar nggak terlalu gugup, biar nggak terlalu ngeblank waktu interview, dan juga ada bisa lebih tahu alurnya itu seperti apa interview, biar bisa siap untuk ketika interview. Dan harus tahu juga mungkin yang belum senior atau lead, bukan yang belum apply senior atau lead, bisa juga belajar sistem desain. Bisa banyak sih ini materinya di YouTube atau apa, dan banyak-banyak baca. Tapi kalau baca aja menurut saya kurang kurang enak ya. Menurutku teman-teman juga bisa bikin hal simple terhadap sistem desain yang ada, dicoba sendiri gitu. Meskipun nggak terlalu besar dan nggak memakan banyak kan mengaplikasinya kan bisa nggak terlalu besar ya, misalnya data pipeline atau misalnya load balancing dan lain-lain, itu bisa dikerjakan di laptop atau di komputernya sendiri, atau mungkin pakai cloud dengan batasannya, maksudnya harus dibatasi biar nggak terlalu boncos atau terlalu mahal yang sistem desain yang udah ada. Jadi, dan itu juga bisa sebagai portfolio teman-teman, karena pasti perusahaan yang tech minded itu juga ngelihat kandidat itu kayak gimana sih style dalam software engineering-nya, dalam menyelesaikan masalah itu kayak gimana gitu. Nah, ini menurutku juga sangat penting dalam hal interview, harus riset dulu
ke perusahaannya itu apa aja. Biasanya produknya itu dia melakukan bisnis apa, produknya apa, targetnya siapa, dan setelahnya itu baru dia pakai tech stack apa, dan tech stack itu digunakan kayak gimana. Dan alhamdulillah mungkin kalau bisa menemukan blognya gitu kan. Jadi kita bisa baca itu, nanti punya gambaran mereka kira-kira tanya apa ke kita gitu kan. Apalagi di role atau pekerjaan yang kita tuju. Jadi waktu interview kita juga bisa menanyakan artikel itu. Jadi kan saya lihat artikelnya itu berhubungan dengan apa namanya, database ini. Kenapa kok pakai database itu? Kenapa nggak pakai database ini? Jadi biar apa ya? Harapannya sih mungkin juga interview itu dua arah. Jangan jangan apa? Jangan pasif. Dan saran saya yang harus di apa namanya, waktu yang harus disiapkan itu 3 bulan. Mungkin nggak 3 bulan langsung ya, bukan full 3 bulan, tapi dalam hal ini kurang lebih 3 bulan itu sangat-sangat enak untuk bisa apa namanya, udah lumayan siap dalam interview, terutama kayak algoritma dan sistem desain. Dalam 3 bulan ini teman-teman ya bisa tadi di lead code itu dalam sehari misalnya 2 atau 3 soal aja dalam sejam atau 1,5 jam. Jadi tiap soal sebisa mungkin 30 menit. Kalau misalnya 30 menit nggak selesai, ya coba yang lain gitu. Jadi terus-terus kayak gitu, biar kayak ya kayak ujian nasional atau ujian yang pernah kita lakukan dulu, atau mungkin teman-teman yang baru menyelesaikannya itu kurang lebih ya sama. Jadi punya apa ya? Kan akhirnya otak terasa juga terbiasa dengan pattern-pattern yang udah ada. Oke, mungkin dalam hal ini saya cukupkan, maksudnya udah semua yang saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman ingin apa ya, lebih tahu lanjut tentang data dan apa namanya, beberapa hal yang saya sampaikan sebelumnya, itu ada ini ilustrasi yang ini lucu, jadi saya masukkan di sini. Dan di sini data tentang Indonesia dengan Jepang. Dan ini startup list itu list yang berpartner dengan government tuh apa aja yang udah punya dukungan dari government. Dan ini kayak apa namanya, 5 tahun development plan-nya yang disiapkan oleh government sendiri. Dan ini cukup menarik teman-teman kalau bisa dibaca. Ini teman saya juga yang memasukkan atau orang dalam di inbound technology dulu, gimana apa namanya, info untuk pekerjaan di luar negeri itu seperti apa sih dalam hal perspektif. Misalnya di sini perusahaan, karena kan meng-hiring orang asing itu kan resiko gitu, karena kan nggak semuanya bisa langsung kerja dengan orang asing, karena kan beda budaya, beda pola pikir. Jadi ini sangat bagus untuk dibaca. Dan ini untuk interview, coding interview ini sudah sangat terkurasi, jadi cocok untuk teman-teman bisa mulai coba malam ini lihat-lihat untuk coding interview. Dan terakhir ini untuk saya juga. Jadi meskipun ditolak apa namanya, ketika apply pekerjaan, nggak usah terlalu, ya pasti sedih ya. Cuman bukan berarti itu
kita itu kurang kurang bagus untuk perusahaan itu. Bisa aja ya karena masalah banyak hal gitu kan. Bisa masalah budget atau tidak kecocokan secara personal. Karena kan menurut saya mencari pekerjaan juga kayak jodoh. Nggak ada apa ya, nggak ada kunci sukses untuk menjawab. Menurut saya nggak ada. Cuman ada apa ya, kecocok-cocokan antara si kandidat, kita sebagai kandidat dengan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kita lanjutkan ke Q&A biar lebih apa namanya, dalam lagi. Mungkin teman-teman banyak yang ingin tanyakan, karena kalau semua saya masukkan dalam slide bakal lebih lama lagi. Iya, iya, iya. Oke, ini juga udah banyak pertanyaan nih, Mas. Kita ke yang di chat box dulu ya. Ini ada yang mau nanya. Siapa dulu nih? Bentar-bentar. Ini culture about dari Mas Bilal ya. Culture almost zero fault tolerant ini apakah ada di seluruh perusahaan Jepang? Mungkin mostly ya. Bagaimana mungkin dengan tren-tren perusahaan Jepang yang sekarang memiliki culture inklusif yang karyawannya memang banyak dari luar Jepang? Apakah lebih toleran terhadap kesalahan atau gimana, Mas? Apalagi kan mereka sekarang banyak banget open dari luar kan, gitu. Ya, menarik. Karena beberapa kali saya lihat perusahaan lain mungkin di dalam apa namanya, sebagai orang luar itu melihat wah mungkin dia sangat inklusif, sudah banyak pasti secara pola kerjanya kayak Amerika gitu kan, lebih sangat fleksibel dan lain-lain. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar dari beberapa teman saya yang kerja itu dia masih apa namanya, zero tolerance, atau mungkin 0,0 sekian lah, 1% aja hampir nggak boleh gitu untuk salah. Karena kalau salah itu sendiri mungkin kayak teman-teman pernah lihat di apa namanya, teman-teman pernah lihat di berita-berita, pasti ada kayak atau press conference dari misalnya dari government melakukan kesalahan, pasti dia minta maaf gitu, betul-betul sangat fatal, sangat kuat untuk kalau salah tuh jangan sampai gitu. Karena ya itu. Jadi mungkin maksudnya udah bawaan kali ya. Jadi buat mereka itu. Iya. Ya. Dan menariknya ini mungkin kalau teman-teman pernah lihat, pernah tahu ada perusahaan PayPay, itu di blognya itu dia menggunakan kayak apa ya, gimana caranya mereka memadukan budaya startup yang kan biasanya move fast, break things gitu kan. Nah, di mana mereka mengakomodir itu, tapi mengakomodir budaya Jepang yang nggak boleh salah. Jadi ada kayak apa istilahnya tadi, canary deployment gitu kan. Dia punya cara tersendiri gimana caranya kalau ada salah bisa langsung ada switch biar nggak terlalu kelihatan. Begitu. I see. Nah, PayPay juga salah satu perusahaan yang banyak orang Indonesianya, guys. Kalau misalnya teman-teman mau nyasar ya kan, lagi rame tuh. Oke, kemudian ada juga yang nanya apa ini, Mas, ketika live coding menggunakan IDE, ini dari Mas Afif ya. Live coding menggunakan apa nih IDE yang terbiasa kita gunakan atau tidak? Misal langsung dari website seperti HackerRank atau ditentukan harus menggunakan IDE gitu. Banyak atau hampir 100% ya kalau menggunakan pakai browser, karena mungkin lebih, kalau di browser kan dia ada banyak itunya ya, apa namanya, bisa nge-track di mana kamu sekarang
melakukan apa, langsung ngetik langsung tahu gitu. Jadi bukan, karena kalau share screen itu kan banyak resiko dan juga secara bandwidth kan besar gitu kan. Jadi biasanya di satu, kalau yang saya lihat banyak kan di mana ya? Kayak Coder Byte, kalau teman-teman tahu yang semacam itu. Jadi dia, dan semua tuh di situ ada toolsnya semua, ya kayak linter gitu udah ada, cuman ya nggak se apa ya, nggak se asik nggak sebagus yang kita pernah biasa pakai IDE yang kita pakai. Oke. Semoga menjawab ya Mas Afif tadi ya. Kalau belum menjawab nanti ini aja tanya lagi. Oke, Mas biasanya ada batasan umur nggak sih yang maksudnya yang produktif di sana gitu? Menarik karena usia gimana ya, sampai sekarang tidak ada tulisan maksimal berapa tahun. Job di job deskripsinya kayak gitu. Dan saya pernah lihat itu ada orang dia banding setir ke software engineer, padahal dia udah umur 30-an gitu kan. Padahal sebelumnya bukan software engineer, kayak lebih ke arah kayak tentang penerbangan, ilmu penerbangan. Kurang tahu saya, kan di Amerika gitu kan. Dan itu switch karir sebagai front end. Berarti masih punya harapan teman-teman yang pingin banding setir gitu. Kalau di Jepang ya. Ya. Aku pernah dengar juga sih soal itu. Jadi dia tuh apa sih namanya open apa gitu. Gue lupa pokoknya intinya bisa switch karir gitu. Jadi open banget. Oke, nih dari Afif lagi nih melanjutkan yang tadi itu level code-nya easy, medium, hard atau gimana tuh biasanya? Nah, kebanyakan dalam hal live coding sih medium. Dan pasti ngelihatnya, karena menurut saya di interview itu lihat apa ya, bagaimana kita menyelesaikannya gitu kan, bukan gimana apakah itu selesai udah gitu aja, tapi kan kayak menjelaskan atau lebih mungkin flow-nya kayak gimana, alurnya kita kayak gimana mendekat, misalnya nge-breakdown masalah itu kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi lebih banyak medium. Kalau hard mungkin nggak bakal selesai dalam sejam ya, karena rata-rata sejam untuk batasan waktunya. Ya, oke, semoga menjawab ya Viv ya. Oke, kita ke Slido dulu ya guys. Slido nih ada dari Raisa. Apa saja tech-stack yang paling populer di Jepang? Apakah menggunakan Git dalam kolaborasi kerja? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana korporasi di Jepang menyikapi perkakas open source? Ya, di Jepang sekarang itu lebih sangat apa? Sudah kayak default untuk pakai Git dan sangat bagus. Makanya hampir mirip kayak Amerika lah dalam hal software engineering. Dan tech stack itu untuk menjawab Git ya. Dalam hal tech stack dia masih apa namanya? Tech stack lama itu masih populer, di mana kayak Ruby on Rails itu kayaknya udah banyak yang tahu kalau sangat-sangat populer, masih digunakan sampai sekarang. Terus ada kedua PHP, beberapa saya lihat masih banyak yang pakai, misalnya kayak Laravel atau dan teman-temannya. Terus ketiga Elixir, itu untuk backend ya. Tiga hal itu kayaknya paling dominan. Meskipun di Node.js, Java, jangan lupa, Java juga sangat besar di sana. Jadi Java, Ruby on Rails, Elixir, tiga itu sama tadi apa PHP, 4 itu sangat populer di sana untuk backend. Dan yang paling baru sih Node.js. Jadi mereka harapkan front end dan back end juga pakai TypeScript. Kayak
Dan front end sendiri ya React, Vue itu kayak half and half. React and Vue udah paling banyak dipakai. Oke. Terus open source. Open source banyak kurang tahu ya menyikapi maksudnya gimana ya. Kalau dalam hal penggunaan dia sangat-sangat menggunakan open source Oke. di production code-nya, dan juga kalau dalam melihat kandidat juga melihat apakah kandidatnya itu punya portfolio di open source gitu, pernah punya apa di GitHub kayak gitu. Oke. Berarti ini juga ya famous di sana guys. Oke, next dari Raisa lagi nih. Dalam memaintain repo bersama, bagaimana kultur dokumentasi dan transfer knowledge antar programmer? Bagaimana tangga karir untuk programmer Jepang? Ini pertanyaannya langsung padat sekali Mbak Raisa. Thank you so much. Iya, tuh. Karena di tim saya itu sangat kecil, jadi dan saya sebagai tech lead, saya menentukan untuk hal itu. Cuman kalau setelah banyak interview, saya juga tanya gimana di perusahaannya itu menyikapi dalam kolaborasi kayak gimana sih gitu. Dan beberapa itu masih dokumentasi minim dokumentasi. Tapi jadi ada kayak golongan pertama itu yang kayaknya masih besar, dokumentasinya hanya sebatas PRD dan Open API kayak gitu. Dan kedua yang mulai banyak dipakai sekarang, mulai yang digunakan sebagai culture di perusahaan Jepang itu ya lebih banyak menulis gitu dalam hal transfer knowledge-nya. Cuman ya untuk transfer knowledge kebanyakan masih kayak meeting. I see. Meeting ya. Manual ya, manual. Hmm. Dari Anonymous, is it possible to get remote job from Japan where we can work remotely from Indonesia? Kalau possible, yes, it is possible. Tapi nggak semuanya. Not every company has that. I don't know. Ya nggak punya, mereka takut kan, mesti hire gitu kan suatu hal yang beresiko tinggi gitu, hiring foreigner. Dan untuk remote job di luar Jepang itu masih tidak populer atau jarang. Tapi aku pernah tahu ada 2 perusahaan, dia itu misalnya ditanyakan sekarang posisinya di Indonesia ya, mau relokasi atau mau full remote kah? Oh berarti bisa gitu kan. Tapi nggak tahu apakah ada keterbatasannya. Tapi kalau di perusahaan saya ini sekarang bisa, karena emang targetnya hiringnya orang-orang luar, ya mungkin untuk cost optimization. Tapi dalam hal ini jatuhnya kayak kontrak per berapa masa waktu yang ditentukan. Tapi secara ya benefit ya lumsum atau semuanya sesuai ya, karena kan nggak ada sampai sekarang kan nggak ada apalagi nggak ada cabangnya di sini kan, jadi nggak bisa punya payung hukumnya, nggak ada gitu kalau nggak punya perusahaan di cabang di Indonesia. Ya. Jadi masih mostly harus on-site di sana ya. Boleh ini nggak Mas? Spill 2 company yang open remote yang dirimu tahu? Terakhir yang paling ingat kemarin tuh Freestar. Oke. Yang kedua apa ya? Lupa.
Oke. Ristar itu sangat kaget ternyata bisa. Oke guys, bisa diintip-intip ya kalau ini. Oh nih ada yang ngasih tahu juga nih, Zills open remote dari Indo. PayPay katanya boleh 1 bulan balik ke country origin selama 1 tahun, at least 1 bulan ya. Lumayan. Thank you guys, Betul. Mas Agung dan Mas Indra. Oke, ya Anonymous lagi nih. Bagaimana persaingan talent asli Jepang dengan talent global saat melamar kerja ke perusahaan Jepang? Do they not consider natives before foreigners? Mm-mm. Hmm. Pasti mereka lebih condong, apalagi kalau nggak punya orang yang apa namanya kuat di bidang itu ya, Hmm. eh, eh, untuk merekrut talent global. Tapi apa namanya, teman-teman mungkin yang bisa apa ya, punya secerca harapan di Jepang sendiri itu, yang saya beritahu sebelumnya itu, untuk software itu masih zero, masih second citizen ya, second Hmm. class citizen, bukan bukan hal yang seksi, bukan hal eh, yang orang-orang ingin ingin masuk ke di bidang IT gitu. Hmm. Jadi eh, mungkin persaingannya ada, Hmm. tapi nggak sebanyak. Nah, malah kita bersaingnya dengan talent global lainnya, misalnya dari Amerika, dari India, dari Cina, Korea, Vietnam, gitu-gitu. I see. Emang job di sana yang first class-nya itu job macam apa, Mas? Eh, bukan job ya, tapi maksudnya orang-orang ambil kuliah dan lain-lain itu lebih kayak humaniora, kayak apa namanya, law school, ekonomi, lebih kayak Hmm. ke arah situ sih. Kayak old money lah, maksudnya, yang berhubungan dengan perusahaan besar-besar. Ya, 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 corporate ya. Betul. Oke, thank you jawabannya. Nextnya dari Noval nih. How big opportunity for Indonesian to work in Japan as a software engineer? Are there age limitation? Yang tadi age limitation itu so Hmm, far kalau dilihat belum ada teman-teman gitu ya. Bahkan iya. switching karir di umur 30 itu masih possible. But how big the opportunity from your perspective, Mas? Menurut saya sangat besar, karena Mhm. eh, alhamdulillah sampai sekarang itu banyak teman-teman yang udah di sana itu kayak menunjukkan kalau Indonesia, banyak talent Indonesia yang apa namanya punya kapasitas atau punya kemampuan yang mungkin sama kayak orang Amerika gitu-gitu kan. Eh, dan yang paling tahu kayaknya Mas, kayak tadi ada Mas Prima itu sangat-sangat eh, tahu, eh, kan karena dia berhubungan dengan kandidat-kandidat dari Indonesia, dan di Mhm. sana itu ya karirnya lumayan bagus mereka yang udah di sana. Jadi dan kayak mencari lagi apakah ada nggak kandidat dari sini gitu. Jadi mungkin sangat besar. Tapi gimana besarnya kurang tahu ya. Apalagi eh, kayak dari Vietnam dan Thailand itu banyak ke Jepang gitu. Oke, oke. Jadi masih ini bagus kesempatannya. Oh, boleh dong kenalan sama Mas Prima ya. Bisa banyak nih di Alkemi nih. Ya kan, teman-teman yang mungkin tertarik ke Jepang nanti kita ngobrol ya. Oke, next dari Anonymous lagi nih. Aduh, ini bener-bener ya, Pak. Masih pakai bahasa Jepang. Ntar ya. Eh Anonymous dulu, apakah dalam pekerjaan di sana tingkat rasismenya cukup tinggi? Bagaimana Mas Ivo mengatasinya? Atau mungkin pernah punya kasus gitu? Hmm, Maksudnya pengalaman ya, ini kasus dalam arti negatif. kalau saya sendiri atau teman-teman mungkin nggak pernah langsung secara langsung punya punya case Pengalaman. atau punya Ya. pengalaman kayak gitu. Tapi berapa ada, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Glassdoor gitu, Mhm. ada apa namanya, di situ kan kayak ada review-review tentang Mhm. perusahaan di sana gitu kan. Ya Mhm. meskipun ada yang bisa dihapus dari situ ya. Dan itu ada kayak masalah rasisme gitu. Eh, tapi bukan kayak apa ya? Bukan misalnya, oh, orang
orang Asia Tenggara pasti bau atau apa. Kayaknya nggak secara langsung kayak gitu karena mereka punya kayak tadi saya bilang ada budaya tatemae yang nggak mungkin dia menunjukkan secara langsung kayak gitu. Tapi yaitu manajemennya akhirnya dia ya orang Jepang sendiri, nggak kayak di Indonesia kan kayaknya udah sangat global. Misalnya kayak di Goto kan udah ada di C levelnya ada orang uh, apa VP-nya kan orang VP of Engineering kan orang India gitu kan. Kalau di sana sangat jarang manajemennya itu dipegang orang luar. Kalau disebut rasisme mungkin gitu ya, tapi nggak secara langsung uh, apa namanya menuju ke rasismenya. I see. Karena di depan masih baik-baik aja guys, tatemae tadi ya. Jadi nggak kelihatan rasisme gimana. Oke. Semoga menjawab. Yang nextnya mungkin Mas Ivo baca sendiri aja gitu ya. Gue nggak bisa soal bacanya. Apa tuh Mas? Pertanyaan simpel katanya. Kenapa kok pilih inbound technology? Uh, Sejujurnya waktu itu kan masih apa namanya? Jadi mungkin kalau secara singkat kenapa saya kerja di situ, saya kenal dengan Mas Prima itu di Twitter. Jadi saya dapat kerjaan dari Twitter gitu kan. Agak aneh kalau orang-orang mikirnya sekarang. Tapi kayak gitu saya mendapatkan kesempatan di inbound technology. Tapi sebelumnya waktu itu sih malah saya yang di approach untuk perusahaan di Jepang gitu kan. Pokoknya mau nggak berkarir di Jepang gitu. Tapi karena waktu itu kan masih COVID dan pasti ribet kan, apalagi di sana masalah imigrasinya nggak sefleksibel Indonesia yang sangat di sana visa dan lain-lain sulit dan ribet lah. Dan juga saya baru lahiran istri saya, jadi oke, mungkin ya lihat-lihat aja lah nggak apa-apa. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya malah ditawari, kamu nggak join aja gitu di inbound technology, mungkin secara perusahaan mau ngedepanin masalah IT-nya nih gitu. Jadi oke lah, mungkin sebagai belajar bahasa Jepang lagi. I see. Karena kan saya belajar bahasa Jepang dari anime dan sekitarnya kan pasif gitu. Nah ini untuk memaksa saya untuk bahasa Jepang secara aktif. Oke. Di sini siapa juga nih yang belajar bahasa Jepang dari anime? Mungkin kayaknya ada deh ini yang sama deh ya. Oke, Mas, ini udah jam segini. Ini mau lanjut pertanyaan lagi atau gimana, Mas? Mungkin 1-2 lagi boleh gak? Boleh, kayaknya masih banyak nih orang-orang. Wih, asik. Masih boleh nih, guys. Uh, Oke, di Jepang nih dari Anonymous lagi ya, di Slido ya. Di Jepang lihat background pendidikannya nggak ya? Kalau di bidang IT, apakah harus lulusan IT? Apakah harus S1? Kebanyakan nggak ada requirement-nya nggak ada kayak gitu Hmm. di job description ya. Mm-mm. Nggak lihat background pendidikannya harus S1 atau lulusan IT. Tapi ya ini ada kayak garis bawahnya, ketika teman-teman mau relokasi, visa requirement-nya itu harus punya S1 gitu. Meskipun lulusan apa aja nggak dilihat, cuman minimal lulusan kuliah. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa yang lagi kuliah nih harus lulus dulu lah, jangan jangan DO atau jangan keluar, harus diperjuangkan lah. S1-nya Jadi ya, karena urusannya iya, visa ternyata ya, bukan masalah iya. company-nya ya. Kayaknya tuh juga di negara-negara lain ya masalah visa sih masih ketat ya untuk harus S1 gitu. Apalagi di bidang yang skilled worker gitu kan, bukan yang blue collar job. Ya. Oke. Thank you guys. Semoga terjawab. Nah, Mas, berikutnya deh, Mas. Istimewa. Istimewa. Ya, ada 2 pertanyaan. Pekerjaan yang pekerjaan yang populer di sana apa sih?
katanya. Dan kedua, budaya work culture-nya bedanya apa sama dengan Indonesia gitu. Terus Oke. ada onboarding-nya nggak? Nah, di Jepang sendiri untuk remote ya, dan di bidang tech, kayaknya 50-50 ada back and front end gitu. Lebih banyak ke situ ya. Dan pasti dalam remote job sendiri emang software engineering masih dominan. Dan lainnya untuk humaniora kayaknya masih, misalnya kayak manajemen dan bisnis, kayaknya nggak pernah lihat saya untuk remote job. Dan beda budaya kerjanya, kalau misalnya di perusahaan itu timnya internasional, kemungkinan ikut budaya internasional itu. Tapi kalau misalnya minoritas, akhirnya ikut budaya kerja Jepang. Cuman ya nggak terlalu kayak pekerjaan lain. Kalau di bidang tech bukan apa namanya, budaya minum-minum gitu kan. Biasanya habis kerja, ayo apa istilahnya, nongkrong gitu kan, untuk minum-minum. Kalau di bidang tech kan karena remote mungkin jarang, tapi ya beberapa untuk pendekatan, untuk budayanya masih ada. Dan onboarding pasti ada untuk onboarding. Kalau yang perusahaan sudah lumayan besar, onboardingnya menurut saya sangat bagus. Oke. Semoga menjawab ya, Anonymous ya. Ini ada dari Jess. Coba Mas translatein lagi dong, Ya. Mas. Kalau misalnya ingin kerja di Jepang, perlu JLPT nggak? JLPT sendiri kan Japanese Language Proficiency Test, atau apa namanya, kualifikasi bahasa Jepang gitu kan, tes kualifikasi bahasa Jepang. Nah itu ya itu semua balik lagi tergantung tipe pekerjaannya. Tapi kalau di bidang tech, secara sertifikat mungkin nggak langsung diminta gitu, tapi secara apa ya, secara interview dan lain-lain kan masih pakai bahasa Jepang, yang kalau dominan orang Jepang bakal, kalau misalnya JLPT N2 bakal meningkatkan, apalagi kalau kita submit resume ada tulisan JLPT N, maksudnya kalau di sama Mas Ivo langsung ya kan, connect di LinkedIn atau connect di Twitter. Kayak Twitter lebih efektif guys, kayaknya dia lebih banyak nangkring di situ. LinkedIn nggak pernah saya update kecuali open to work sekarang. Iya. Oke, jadi teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya gitu ya. Terima kasih untuk Mas Ivo buat apa namanya, sharingnya hari ini tentang apapun tentang Jepang, pekerjaan di Jepang gitu ya. Semoga teman-teman hari ini yang join juga dapat insight gitu ya. Menarik atau enggak nih menurut teman-teman kerja di Jepang? Apakah, aduh, zero tolerance nanti gimana ya gitu ya? Atau gue masih bodo amat, gue masih mau coba gitu kan? Karena gue pengen ketemu Naruto misalnya, gue nggak tahu ya. Teman-teman gimana? Oke, jadi terakhir dari aku, kita minta tolong untuk isi feedbacknya karena kita pengen tahu seberapa kita useful dan helpful buat teman-teman di event ini, dan kita juga pengen bisa improving di event-event berikutnya. Kemudian join our community di Discord ya guys, dan kalau teman-teman ada yang mau sharing juga nih, aku tuh udah kerja juga loh di Jepang gitu ya, atau kerjanya di tempat lain, atau anything teman-teman mau share buat komunitas kita, itu boleh banget di sini ya. Teman-teman ada partnership form-nya, entah itu teman-teman datang secara individu ataupun company gitu. Oke guys, kalau gitu kita sudahkan saja malam ini. Terima kasih banyak Mas Ivo. Sehat-sehat selalu di sana. Semoga kalau aku ke Surabaya bisa ketemu Mas Ivo ya, Mas Ivo ya. Siap. Terima kasih semua. Thank you teman-teman semua. Thank you timku yang di belakang juga, ada Salsa, ada Mbak Sawitri gitu ya. Sampai ketemu lagi di event kita berikutnya ya guys. Selamat malam teman-teman. Bye-bye. Nah. Thank you Mas Ivo.